Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Yordan News Trio AT. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan anggaran piutang. Jadi langsung saja ke materinya. Pertama-tama kita perlu mengetahui terkait dengan apa itu piutang. Piutang adalah suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk atau jasa tapi belum membayarnya dengan lunas atau biasa disebut sebagai accounts receivable. Di dunia akuntansi, piutang adalah hak pembayaran yang legal ditagih atas produk atau jasa dengan pembayaran tidak tuntas di periode tutup buku. Piutang adalah jenis aktiva termasuk dalam aset lancar. Oleh karena itu, proses pembayarannya harus jelas dan sesuai tempo. Jika sebuah perusahaan dengan sangat terpaksa tidak dapat mengklaim piutangnya, maka pihak keuangan berkewajiban memasukkan piutang tersebut ke dalam jurnal tersendiri, yaitu jurnal piutang tak tertagih. Berikutnya, apa itu anggaran piutang? Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit, disertai dengan perubahan-perubahan, di mana dalam perubahan terdiri dari pertambahan piutang, piutang tertagih, dan sisa piutang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Berikutnya adalah jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang dagang. Piutang dagang yaitu piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Piutang usaha berbeda dengan piutang dagang. Piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangannya secara kredit. Sedangkan piutang usaha meliputi seluruh macam jenis perusahaan yang menjual barang atau jasa dari usaha pokoknya secara kredit. Berikutnya adalah piutang wesel. Jenis piutang ini yaitu piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau pembelian pinjaman dalam bentuk uang. Piutang wesel adalah jenis piutang dengan periode kreditnya lebih dari 60 hari. Contoh dari piutang wesel adalah bilet giro yang belum jatuh tempo, cek kosong, dan juga cek mundur. Berikutnya adalah piutang usaha. Jenis piutang ini adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Dan jenis piutang ini bisa ditagih dalam waktu antara 30 hingga 60 hari. Selanjutnya, manfaat anggaran piutang. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Yang kedua, sebagai dasar penyusunan anggaran piutang untuk tahun yang akan datang karena telah diketahui jumlah tingkat penerimaan pelunasan piutang bulan-bulan sebelumnya. Yang ketiga, ini juga bisa menjadikan bisnis memiliki rencana yang lebih jelas berdasarkan modal yang akan mereka dapatkan di masa depan dengan memiliki strategi anggaran piutang yang baik. Yang keempat, sebagai alat pengkoordinasian kerja. Yang kelima, sebagai alat untuk mengendalikan jumlah piutang dalam jangka waktu tagihan supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah jumlah penjualan. Semakin besar jumlah penjualan akan cenderung semakin besar pula transaksi penjualan secara kredit yang akan dilakukan, sehingga piutang perusahaan juga akan bertambah. Yang kedua adalah keadaan persaingan di pasar. Semakin tinggi tingkat persaingan di pasar, maka volume penjualan secara kredit juga semakin meningkat. Yang ketiga adalah posisi perusahaan dalam persaingan. Semakin kuat posisi perusahaan di pasaran, maka perusahaan cenderung untuk melakukan penjualan secara tunai. Namun sebaliknya, jika posisi perusahaan cenderung lemah, maka perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Yang keempat, syarat pembayaran atau term of payment. Semakin besar potongan penjualan secara tunai, maka piutang akan semakin sedikit. Artinya,
konsumen cenderung membeli secara tunai. Namun sebaliknya, jika potongan penjualan semakin besar, maka kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian secara kredit. Akibatnya, piutang perusahaan juga akan semakin besar. Yang kelima, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Semakin intens perusahaan melakukan penagihan piutang, maka jumlah piutang semakin berkurang. Namun sebaliknya, jika perusahaan tidak aktif, maka jumlah piutang juga akan semakin menumpuk. Tahapan menyusun anggaran piutang. Yang pertama, tentukan presentase penjualan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari tahu dan menentukan besarnya penjualan tunai dan penjualan kredit yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan, triwulan, atau jangka waktu tertentu. Yang kedua, menentukan besarnya syarat penjualan kredit. Hal ini akan mempengaruhi jumlah piutang yang akan diterima oleh perusahaan dan merangsang kepada pelanggan untuk segera melunasi piutangnya. Yang ketiga, ketahui presentasi piutang tak tertagih pada bisnis Anda. Sebagai pemilik bisnis, pastikan juga kita mengetahui besaran piutang tak tertagih yang biasanya ditentukan dengan presentase dan sesuai dengan pengalaman periode sebelumnya. Yang keempat, menentukan term of credit. Langkah terakhir, kita harus memastikan bahwa kita memiliki kesepakatan jangka waktu pelunasan hutang yang saling menguntungkan baik bagi kita maupun konsumen. Berikutnya adalah contoh soal terkait dengan anggaran piutang. Perusahaan Franky bernama Chola Powah telah menyusun perkiraan penjualannya selama 6 bulan di tahun depan. Total anggaran penjualan milik Chola Powah adalah di bulan Januari total penjualan 24 juta, di bulan Februari 18 juta, di bulan Maret 22 juta, di bulan April 16 juta, di bulan Mei 22 juta, dan di bulan Juni 18 juta. Keterangan, Franky memprediksikan bahwa tingkat persaingan produknya akan mengalami kenaikan, sehingga ia menentukan porsi anggaran penjualan untuk sistem tunai dan juga serta kredit adalah 25% dan 75%. Franky juga membuat sistem bayar menjadi 2 bulan, 60% di bulan pertama, serta 40% di bulan berikutnya. Selama berjualan, Franky menemukan 5% piutang tak terbayarkan. Berikutnya adalah rincian anggaran penjualan. Pada bulan Januari, total penjualannya 24 juta, dikalikan dengan penjualan secara tunai sebesar 25%, maka hasilnya adalah 6 juta, dan 24 juta juga dikalikan dengan penjualan secara kreditnya sebesar 75%, maka hasilnya 18 juta, dan juga dikalikan dengan bad debt-nya sebesar 5%, maka hasilnya 900.000. Kemudian hal tersebut dilakukan sama untuk bulan Februari sampai dengan bulan Juni. Setelah menemukan total penjualan tunai, kredit, dan bad debt, kita memasukkan jumlah totalnya. Untuk total penjualannya sebesar 120 juta. Untuk total penjualan secara tunai sebesar 30 juta. Untuk total penjualan secara kredit sebesar 90 juta. Untuk bad debt-nya sebesar 4.500.000 dan juga untuk piutang sebesar 85.500.000. Terakhir kita membuat format anggaran piutang di mana terdiri dari pada bulan Januari sebesar 10.260.000, pada bulan Februari sebesar 6.840.000 dan juga 7.695.000. Pada bulan Maret 5.130.000 dan 9.900.000. Pada bulan April 6.600.000 dan 6.840.000. Pada bulan Mei 4.560.000 dan 9.900.000. Pada bulan Juni 6.600.000 dan juga 7.695.000. Kemudian kita totalkan dari tiap bulannya. Pada bulan Januari totalnya adalah 10.260.000.
Pada bulan Februari 14.535.000. Pada bulan Maret 15.030.000. Pada bulan April 13.440.000. Pada bulan Mei 14.460.000. Pada bulan Juni sebesar 14.290.000. Untuk sisanya sebesar 5.130.000. Sekian pemaparan materi terkait dengan anggaran piutang. Semoga teman-teman dapat memahaminya, dan salam accounting.